Kalau pistol yang digunakan bukan sembarang pistol, melainkan pistol dari fasilitas negara yang ada kode registrasinya dan biasanya dipakai oleh kalangan militer pemerintahan. Halo semuanya, terima kasih sudah mengklik video ini. Seperti biasa di malam ini saya datang kembali untuk membahas kasus dari negara Filipina yang sempat membuat warganya marah besar. Karena kasus pembunuhan ini melibatkan pejabat negara dan ujung-ujungnya ya nggak sesuai ekspektasi. Yang mana pejabat negara ini dituduh sudah melakukan pembunuhan berencana yang brutal pada seorang model cantik di depan rumahnya sendiri. Sebenarnya apakah yang terjadi? Kenapa korban bisa dibunuh? Jangan kemana-mana karena hari ini kita akan membahas kasus kematian model cantik di tangan pejabat negara Filipina. Hari ini kita kembali ke Filipina dan berkenalan dengan seorang wanita berusia 38 tahun bernama lengkap Yvonette Chua Plaza yang biasanya lebih akrab dipanggil dengan sebutan Yvonne. Diketahui kalau Yvonne berasal dari keluarga kelas menengah ke atas yang hidup berkecukupan dan sejak kecil sudah dapat perhatian penuh dari kedua orang tuanya. Sayangnya informasi latar belakang Yvonne cuma sampai di situ aja guys. Karena keluarga Yvonne sangat tertutup dan gak pernah mau membagikan informasi apapun dan tampil di depan wartawan untuk klarifikasi. Tapi banyak dari teman-teman Yvonne yang bilang kalau wanita ini memang dikenal sebagai sosok yang pintar, berkomitmen, disiplin, dan punya semangat tinggi untuk mengembangkan karirnya. Di tahun 2011, Yvonne berhasil meraih gelar sarjana dari bidang bisnis dan manajemen di Ateneo de Davao University. Tapi setelah lulus kuliah, Yvonne sempat kerja di beberapa perusahaan kesehatan dan farmasi. Di tahun 2015, dia bekerja di perusahaan Pfizer, perusahaan yang sempat ngeluarin vaksin pas COVID kemarin itu. Di tahun 2016, dia pernah pindah ke Indonesia dan kerja di Kalbe Pharma. Tapi di tahun 2017, dia balik lagi ke Filipina dan kerja di perusahaan Sanofi, salah satu perusahaan farmasi yang memproduksi berbagai jenis obat dan vaksin juga. Sejak dia balik ke Filipina inilah dia tinggal di sebuah rumah kontrakan yang dia sewa yang berada di Green Meadows Subdivision yang terletak di kota Davao, Filipina. Saat itu dia tinggal cuma sendirian karena dia sudah terbiasa untuk mandiri tanpa merepotkan orang lain atau ditemani sama orang lain. Selain bekerja di perusahaan farmasi, Yvonne juga aktif di berbagai media sosial yang sering memperlihatkan kesehariannya kayak pekerjaan setiap hari, kegiatan di luar rumah, dan juga aktivitas bersama teman-temannya yang dia unggah dalam bentuk foto maupun video. Karena parasnya yang cantik dan rasa percaya dirinya di depan kamera, maka makin lama makin banyak nih orang yang notice Yvonne sehingga semua akun media sosialnya kebanjiran followers. Karena dia sudah banyak followers, maka dia coba-coba merintis profesi sebagai seorang model. Rupanya, bermodalkan tubuh yang langsing dan wajah yang cantik ini, dia banyak tawaran kerjasama dari brand-brand makeup dan fashion, bahkan dari fotografer berkelas di Filipina guys. Dari banyaknya kerjasama inilah dia makin sering diundang untuk datang ke acara-acara kegiatan sosial dan juga acara amal yang diadakan oleh sejumlah brand dan komunitas besar di Filipina. Dalam kegiatan-kegiatan itu, Yvonne sempat bertemu dengan beberapa pejabat dari kalangan pemerintahan dan juga militer. Salah satu pejabat militer yang kelihatannya cukup akrab dengan Yvonne adalah seorang perwira jenderal yang berpangkat Brigadir Jenderal Filipina bernama Jesus Durante Tres, yang usianya 13 tahun lebih tua daripada Yvonne. Selain berpangkat Brigadir Jenderal, saat itu dia juga menjabat sebagai Kepala Pas Pampres Filipina sejak tahun 2020 sampai 2022 saat negara itu masih dipimpin oleh Presiden Rodrigo Duterte. Dia juga diketahui sudah menikah dengan istrinya yang bernama Helen dan dari pernikahan itu mereka dikaruniai 3 orang anak. Dalam dunia militer Filipina, Durante dikenal punya latar belakang pendidikan yang sangat lumayan bagus. Dia lulus dari Philippine Military Academy, sebuah akademi militer bergengsi yang banyak melahirkan perwira tinggi di Filipina. Dia juga melanjutkan pendidikan tinggi ke Naval Postgraduate School di California, Amerika Serikat dengan mengambil program studi Defense Analysis. Bahkan dia juga memperdalam pendidikannya di Development Academy of the Philippines dengan fokus pada bidang Development Security. Karena dia lulus dari Development Security inilah pada tanggal 24 Februari tahun 2020, dia diangkat dan dilantik jadi Kepala Pasukan Pengaman Presiden Rodrigo Duterte. Sejak dia diangkat jadi Kepala Pengaman Presiden, maka Durante semakin punya akses dekat dengan lingkungan kepresidenan dan juga para pejabat di bawah pemerintahan pusat kan. Sehingga kedudukannya dan kuasanya Durante
Durante ini makin kuat. Jadi awalnya Durante kenalan nih sama Yvonne di sebuah acara sosial karena Durante agak tertarik sama kecantikannya Yvonne. Habis kenalan, mereka ngobrol-ngobrol panjang dan akhirnya mereka bertukar nomor telepon. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka makin berkembang dari pertemanan lama-lama mengarah ke hubungan yang lebih romantis. Tapi karena tahu kalau Durante sudah punya istri dan 3 orang anak yang gede-gede, belum lagi jabatannya juga nggak main-main sehingga dia nggak boleh buat skandal, maka hubungan romantis mereka sebisa mungkin dirahasiakan dari publik. Sehingga saat itu nggak ada yang tahu nih kalau Durante sama Yvonne sudah pacaran. Beberapa minggu kemudian di bulan April tahun 2022, Yvonne membuat sebuah pengumuman mengejutkan. Nggak ada angin, nggak ada petir, tiba-tiba aja Yvonne memasang status dan mengunggah beberapa fotonya ke Facebook yang memperlihatkan mukanya sudah babak belur habis dipukulin dan dia menuduh Durante yang sudah melakukan pemukulan itu. Postingan Facebook ini langsung rame guys dan unggahannya langsung viral di Filipina sebab publik nggak menyangka aja kalau Durante sudah melakukan pemukulan ke Yvonne. Karena postingan itu ramai dibahas masyarakat Filipina, maka berkembanglah rumor di tengah warga kalau mereka menduga Yvonne dan Durante punya hubungan khusus. Mereka juga menduga-duga sudah beberapa lama mereka menjalin hubungan, bahkan mereka juga menduga-duga tentang penyebab Durante mukulin mukanya Yvonne sampai babak belur. Belum lagi, setelah postingan itu viral, Yvonne masih tetap diam aja dan nggak ngasih keterangan tambahan lagi. Tapi berita itu akhirnya sampai di lingkungan kepresidenan termasuk sampai juga ke keluarga besarnya Durante. Karena sudah ramai dibahas di mana-mana yang membuat keluarga besar Durante malu, akhirnya Durante memberikan klarifikasi dan menyatakan kalau dia sama sekali nggak ada hubungannya dengan Yvonne, meskipun mereka sudah beberapa kali ketemu. Dan dia juga nggak pernah melakukan penganiayaan pada Yvonne. Setelah adanya klarifikasi dari Durante, tiba-tiba aja Yvonne ini menghapus unggahannya tadi di Facebook dan memberikan pernyataan kalau dia menarik tuduhannya waktu itu dan meralat kalau Durante sama sekali nggak pernah melakukan penganiayaan kepadanya. Walaupun mereka berdua sudah klarifikasi, tapi publik masih bertanya-tanya kan, kalau memang berita itu nggak benar, terus fungsinya Yvonne pasang status begituan apa dong? Nah, karena klarifikasinya Yvonne makin meninggalkan pertanyaan besar, beberapa pejabat dan aktivis yang mendukung Yvonne mulai berasumsi kalau Yvonne sudah ditekan, diintimidasi, dan dipaksa oleh Durante untuk menarik pernyataannya. Mengingat Durante punya kedudukan yang sangat besar di pemerintahan sehingga dia bisa ngelakuin apa aja nih pada si Yvonne. Semakin lama pembahasan tentang rumor hubungan rahasia antara Yvonne dan Durante semakin mereda. Dan lama-kelamaan sudah dilupakan orang. Dah tenang nih masyarakat Filipina dari berita-berita aneh tentang Yvonne dan Durante. Tiba-tiba aja di tanggal 29 Desember tahun 2022, hanya 4 hari setelah Natal yang mana masyarakat Filipina masih merayakan suasana Natal dan menyongsong tahun baruan, tiba-tiba aja mereka mendengar berita kalau Yvonne ditemukan tewas di depan pagar rumahnya sendiri. Kasus itu langsung jadi pemberitaan di mana-mana dan langsung diselidiki tim kepolisian dengan sangat hati-hati. Jadi di malam itu sekitar jam setengah 1 dini hari, Yvonne baru aja pulang ke rumahnya setelah seharian beraktivitas dan bekerja. Dia sampai di jalan depan rumahnya dengan mobil putih, lalu dia turun dari mobil untuk buka pagar dan parkirin mobilnya ke garasi. Di tengah malam yang cukup sepi itu, tiba-tiba aja ada 2 orang pria berpakaian tertutup dan pakai helm yang berboncengan dengan motor berhenti di depan rumahnya Yvonne waktu Yvonne mau tutup pagar. Awalnya Yvonne biasa aja dan nggak terlalu perhatiin juga kedatangannya mereka. Pas Yvonne balik badan, salah satu pria di belakang turun dan melepaskan tembakan dari jarak dekat ke kepalanya Yvonne. Karena kejadiannya begitu cepat, jadi Yvonne sampai nggak sempat nih buat lari atau bahkan sekedar bereaksi cuma teriak aja, nggak sempat juga. Tiba-tiba aja setelah ditembak, Yvonne tergeletak di bawah. Untuk memastikan Yvonne sudah meninggal atau belum, pelaku tadi menembak Yvonne 1 kali lagi dan langsung kabur dari sana. Sementara tasnya Yvonne yang berisi barang-barang pribadinya berhasil direbut oleh pelaku penembakan dan dibawa lari juga. Selang beberapa detik kemudian, warga yang mendengar suara tembakan 2 kali langsung pada keluar rumah nih untuk ngelihat keadaan.
ternyata mereka menemukan Yvonne sudah tergeletak di aspal jalan dengan kondisi bersimbah darah dan sudah nggak bergerak. Salah satu tetangga sempat periksain denyutnya kan. Rupanya mereka memastikan kalau Yvonne sudah meninggal dunia. Akhirnya salah seorang warga menelpon polisi dan beberapa menit kemudian polisi datang untuk melakukan penyelidikan di TKP dan memasang garis polisi serta meminta warga sekitar menjauh dari TKP. Polisi juga meminta keterangan dari warga sekitar. Jadi mereka bilanglah sama polisi kalau Yvonne bukan asli warga sana dan dia hanya mengontrak rumah besar itu sendirian sejak tahun 2017. Warga juga bilang nih kalau setelah kejadian ada dua pria berboncengan memakai helm dan jaket terlihat terburu-buru pergi dengan motor dari lokasi kejadian. Tapi kami juga nggak bisa kasih detail lebih Pak, soalnya lingkungan kan gelap, mukanya nggak kelihatan dan plat nomornya juga samar-samar. Karena nggak ada tetangga yang bisa mendeskripsikan ciri-ciri pelaku, maka polisi memeriksa CCTV yang ada di sekitar rumahnya Yvonne. Dan mereka menemukan bahwa penembakan itu terekam jelas di CCTV yang menjadi satu-satunya petunjuk awal buat polisi mencari pelakunya. Selain adanya bukti selongsong peluru di lokasi kejadian. Besoknya, polisi yang masih menyelidiki TKP menemukan ada sebuah tas dengan barang-barang wanita di dalamnya sudah rusak parah karena sengaja dibakar. Lokasi penemuan itu nggak jauh dari rumahnya Yvonne dan setelah diperiksa, ternyata barang-barang itu punya Yvonne. Kasus penembakan brutal yang terjadi pada Yvonne sekali lagi jadi pemberitaan nasional yang menghebohkan Filipina guys. Bahkan berita kali ini lebih heboh lagi daripada berita unggahan Facebooknya Yvonne yang pertama. Nah, spekulasi liar pun semakin bermunculan dan banyak yang mengaitkan kematian Yvonne dengan keterlibatannya Durante. Apalagi mereka masih ingat nih sama status Yvonne yang ngaku dipukulin sama Durante 10 bulan sebelumnya. Jadi mereka ya semakin percayalah kalau Yvonne dan Durante punya hubungan spesial. Dan entah bagaimana ceritanya atau mungkin aja Yvonne ini mau open publik dan Durante terancam, maka Durante tega membunuh Yvonne lewat orang bayaran. Meskipun begitu, polisi masih nggak terpengaruh sama asumsi liar masyarakat dan terus fokus mencari petunjuk siapa dalang di balik kasus pembunuhan Yvonne. Rumahnya Yvonne juga digeledah polisi dan mereka menyita beberapa barang pribadi Yvonne yang mungkin berisi petunjuk. Salah satunya adalah laptopnya Yvonne. Nah, dari laptopnya Yvonne yang disita polisi ini, mereka menemukan beberapa bukti penting yang mungkin menunjukkan siapa dalang sesungguhnya. Di dalam laptop itu, petugas menemukan puluhan file foto-foto mesra dan foto-foto intim Yvonne dengan Durante. Selain itu, polisi juga menemukan percakapan mesra antara Durante dan Yvonne lewat email, serta beberapa data penting dan data pribadi milik Durante yang dipegang oleh Yvonne. Padahal menurut polisi, seharusnya data penting dan pribadi itu nggak bisa sampai ke tangannya Yvonne. Jadi mereka bingung juga nih, dari mana Yvonne bisa dapat data yang cukup privasi itu. Polisi juga mendapatkan hasil pemeriksaan atau uji balistik bekas selongsong peluru yang menembak Yvonne dan hasilnya pun menyatakan kalau pistol yang digunakan bukan sembarang pistol, melainkan pistol dari fasilitas negara yang ada kode registrasinya dan biasanya dipakai oleh kalangan militer pemerintahan. Bermodalkan rekaman CCTV, data pribadi dalam laptopnya Yvonne dan hasil uji balistik, maka di tanggal 25 Januari tahun 2023, polisi mengumumkan pada masyarakat kalau mereka menetapkan 6 tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah Sersan Staff Gilbert Plaza yang menjadi ketua dalam eksekusi, Sersan Staff Delvin Sialsa Junior yang menjadi eksekutor dan penembak, Kopral Adrian Cacero sebagai pengendara motor, Kopral Romald Longangkit dan Kopral Rolly Kabal sebagai petugas pengintai, serta Noel Hapitan, salah satu warga sipil yang ikut direkrut oleh mereka. Tapi dari 6 nama yang ditetapkan sebagai tersangka ini, cuma 5 yang bisa ditangkap guys. Sementara Kopral Romald Longangkit masih dinyatakan buron dan tidak ditemukan. Nah, 4 orang pejabat militer dan 1 warga sipil ini langsung dibawa ke kantor polisi dan dilakukan pemeriksaan. Selain itu, penyelidikan jabatan mereka juga diperiksa yang ternyata didapatkan informasi bahwa jabatan militer yang terlibat ini merupakan anggota dari tim satuan militer khusus yang dipimpin oleh Durante. Jadi makin semangat nih, polisi mencecar para tersangka dengan berbagai pertanyaan. Dari hasil penyelidikan yang mendalam, mereka menyebutkan bahwa ada 2 nama besar yang terlibat. Dia adalah Kolonel Michael Lichayo sebagai wakil komandan yang mengatur persenjataan untuk eksekusi dan memberikan detail korban. Dan satu lagi adalah, betul, Brigadir Jenderal
Jesus Durante Tres sebagai otak pembunuhan yang memberikan perintah untuk mengeksekusi korban. Dari pengakuan para tersangka tadi, motif Durante melakukan pembunuhan pada Yvonne karena dia kesal sebab Yvonne sudah melakukan pemerasan pada Durante dan selalu meminta uang dalam jumlah yang sangat besar dengan mengancamnya akan mengumbar hubungan terlarang mereka serta menyebarkan data informasi pribadinya Durante ke publik. Karena adanya pengakuan itu dari 5 tersangka tadi, maka Durante dan Michael ikut ditangkap pihak kepolisian dan menjalani pemeriksaan. Nah, setelah semua bukti cukup, maka penyidik menyerahkan bukti itu ke kejaksaan untuk segera diproses di pengadilan nih. Tapi karena hampir semua tersangka merupakan anggota militer aktif dan cuma satu warga sipil, maka jaksa cuma bisa mendakwa yang warga sipil ini aja. Sementara dakwaan semua tersangka dilimpahkan ke pengadilan militer Filipina. Di bulan April tahun 2023, Durante, Michael, dan 4 orang anak buahnya secara resmi didakwa di pengadilan militer dan persidangannya resmi dimulai. Mereka juga ditahan di ruangan tahanan militer atas dakwaan penggunaan fasilitas angkatan darat untuk tindak pidana. Jadi tadi awalnya kan para tersangka ini mengaku kalau Kolonel Michael yang mengatur persenjataan dan Brigadir Jenderal Durante yang menyuruh mereka serta jadi otak pembunuhan kan. Tapi dalam persidangan militer yang digelar, tiba-tiba aja semua tersangka sepakat untuk merevisi pernyataan mereka bahwa Michael tidak terlibat dan Durante bukanlah otak pembunuhan berencana pada Yvonne. Mereka bilang bukan Durante yang memerintahkan mereka membunuh Yvonne, melainkan ada pejabat lain yang kedudukannya sama tingginya dengan Durante yang menjadi otak pembunuhan sebenarnya dalam kasus itu. Pas ditanya nih siapa orangnya, mereka semua nggak mau jawab guys. Alasannya kalau mereka kasih tahu siapa pelakunya, keselamatan keluarga mereka yang ada di rumah bakal terancam dan mereka takut nasib keluarganya bakal sama dengan nasibnya Yvonne. Nah, perubahan keterangan dari para tersangka ini makin buat kasusnya jadi rumit kan. Dan para jaksa malah kehilangan benang merahnya. Karena nggak ada bukti langsung yang bisa menjerat Durante sebagai pembunuhnya, jadi kan keterangan para tersangka yang melawan Durante inilah yang dijadikan bahan dakwaan utama dalam kasus itu. Malahan bahan dakwaan ini diacak-acak lagi sama mereka sehingga jaksa makin sulit membuktikan kalau Durante yang menjadi otak pembunuhan. Dan karena perubahan kesaksian ini, jaksa cuma bisa menyajikan bukti tidak langsung yakni foto-foto mesra Durante dan Yvonne, serta data pribadi sebagai bahan pemerasan Yvonne pada Durante. Namun bukti-bukti itu tentunya nggak bisa menyatakan Durante sebagai pembunuhnya. Persidangan militer yang berbelit-belit ini rupanya bikin masyarakat Filipina tambah marah guys dan dibuat bingung juga. Soalnya mereka semua udah yakin banget kan kalau Durante terlibat. Karena dari awal cuma Durante aja nih yang memang selalu disebutkan sama Yvonne. Hingga akhirnya di tanggal 28 Mei 2025, putusan pengadilan militer dibacakan. Dari 6 orang pejabat militer yang didakwa atas kasus pembunuhan, cuma 3 yang dinyatakan bersalah. Mereka adalah Sersan Staff Delvin Cialsa Jr. yang menjadi eksekutor dijatuhi hukuman 12 tahun penjara, Kopral Adrian Cacero sebagai pengendara motor dijatuhi hukuman 12 tahun penjara, dan Kopral Rolly Cabal sebagai pengintai dijatuhi hukuman 6 tahun penjara. Dan ketiganya juga dikenakan sanksi pemecatan secara tidak hormat dari dinas militer. Sementara Sersan Staff Gilbert Plaza sebagai ketua eksekusi, Kolonel Michael Chayo sebagai penyedia senjata, dan Brigadir Jenderal Jesus Durante Tres sebagai otak pembunuhan dibebaskan dari semua dakwaan. Nah, kenapa bisa mereka dibebaskan segitu gampangnya? Sebab jaksa nggak bisa menyajikan bukti langsung yang mengaitkan mereka bertiga atas kasus pembunuhan pada Yvonne. Apalagi nih, para tersangka merubah kesaksian yang makin mengaburkan petunjuk kalau Durante sebagai otak di balik pembunuhan Yvonne. Meskipun begitu, Durante tetap dijatuhi sanksi teguran keras. Teguran ini resmi memutus kesempatannya untuk menjabat lagi di posisi-posisi strategis militer di masa depan. Walaupun setelah persidangan ini, Durante masih boleh menjabat sebagai Brigadir Jenderal dan semua tunjangannya dipulihkan kembali. Sementara, satu warga sipil yang disidang secara terpisah juga dibebaskan karena kurangnya bukti keterkaitan terdakwa atas kasus ini. Tapi yang paling aneh dan masih jadi misteri, Kopral Romart Longangkit masih dinyatakan hilang. Dan sampai di tahun 2026 ini, dia masih belum ditemukan juga guys. Ada rumor yang menyatakan, sesaat sebelum penangkapan 5 tersangka tadi, Romart sudah diculik oleh seseorang. Sebab walaupun dia tugasnya cuma menjadi pengintai sama Kopral Rolly tadi, tapi Romart inilah yang mengetahui secara keseluruhan tentang rencana awal Durante untuk membunuh Yvonne. Dia yang langsung ngobrol sama Durante. Dia juga yang mempersiapkan orang-orangnya, dan dialah yang menentukan tugas-tugas mereka semua.
Jadi sempat nih, polisi dan pemerintah Filipina meminta masyarakat untuk membantu menangkap Romart baik dalam keadaan hidup maupun sudah meninggal. Pembebasan Durante lagi-lagi memicu kemarahan masyarakat Filipina sehingga mereka memprotes adanya keistimewaan bagi pejabat supaya bisa kebal hukum. Padahal orang-orang sudah yakin banget nih, kalau Durante pelakunya, malah dibebaskan. Menurut kalian gimana? Apakah kalian percaya kalau Durante adalah otak di balik pembunuhan Yvonne? Atau kalian malah percaya sebenarnya ada orang lain di balik semua ini? Dan menurut kalian, kira-kira Romart beneran diculik atau melarikan diri? Dan menurut kalian juga, sekarang nasibnya nih gimana? Kalau kalian punya tanggapan, silahkan ketik semuanya di bawah. Karena saya pasti bacain komentar kalian satu persatu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lewatkan kasus menarik lainnya dari channel ini dan saya tunggu kalian semua di video menarik selanjutnya. Jangan lupa nonton dan sampai jumpa.